Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Oktober tahun 2023. Rekan trader semuanya, pasar terus bergerak dan kita telah melewati suatu masa di mana kemarin dini hari tadi malam FOMC mengeluarkan statementnya di mana hampir sebagian besar para pejabat FOMC, The Fed, setuju untuk masih ada satu kali lagi kenaikan tingkat suku bunga. Ini sangat berpengaruh, keputusan ini sangat berpengaruh ke depan karena kita akan melihat seberapa besar kenaikan yang terjadi pada pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Karena dengan adanya pergerakan tersebut kita bisa lihat bagaimana imbasnya terhadap terhadap aset-aset yang lainnya. Oke rekan trader, nanti kita akan bahas hal tersebut di tema, tapi sebelumnya saya akan membawakan atau kita mereview lagi hasil yang terjadi pada hari kemarin. Kita bisa lihat rekan trader dengan jelas ini, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika kemarin dia sempat mengalami pelemahan yang sangat dahsyat, tapi setelah FOMC dikeluarkan, dolar sempat naik menyentuh level 105, tapi setelah itu turun lagi dan ditutup di posisi 105.446. Begitupun juga euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar sempat naik ke posisi paling tertinggi di seputaran 1.06335. Tapi setelah imbas dari FOMC, dia kembali turun 1.05839 dan dia naik dan ditutup di posisi 1.061. Begitu juga pound sterling sempat naik ke level tertinggi dan kemarin ditutup di posisi 1.23123. Untuk dolar, nah ini untuk gold ini sangat luar biasa. Gold sudah tidak ada hambatan lagi, dia naik sampai level paling tertinggi sempat di 1877, ditutup di seputaran 1878. Apakah dia bisa sampai ke 1900? Nah ini dia. Ini yang harap kita lihat bersama-sama karena hari ini akan ada news inflasi, data inflasi. Sedangkan untuk USD yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas bagaimana USD yen Jepang dia sempat naik posisi tertingginya 149.313, tapi setelah itu ditutup di posisi 149.159. Hari ini waktu pembukaan ada sedikit gap yang terjadi, tapi setelah itu dia akan naik lagi. Oke rekan trader, ini adalah data pergerakan yang terjadi pada hari kemarin, dan sekarang saya akan mencoba masuk ke tema harian kita. Nah, tema yang akan saya angkat kali ini adalah emas klimaks setelah data inflasi. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah emas ini klimaks setelah data inflasi? Klimaks dalam arti apakah dia akan mencapai nilai paling tertinggi? Nah, ini benar-benar pertanyaan yang sangat luar biasa karena emas kemarin mencapai nilai ketinggian selama 2 minggu terakhir. Kalau kita lihat rekan trader di platform, bagaimana emas ini dia bergerak sangat dinamis setelah sempat berada di titik yang paling terendah ya di posisi 1810 pada tanggal 6 bulan 10, dia naik rekan trader, naik sampai level yang paling tertinggi di 1879. Ini harap diperhatikan oleh kita semuanya karena ini benar-benar membuat bagaimana pergerakan emas ini naik sangat luar biasa. Dan salah satu faktor yang membuat emas ini mengalami kenaikan yang sangat luar biasa ya sudah barang tentu adalah masalah yang terjadi, geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Ini membuat orang mencari aset safe haven dan membantu emas mencapai nilai tertinggi. Plus, pada pertemuan kemarin, FOMC kemarin memang ada dikatakan bahwa sebagian besar setuju akan kenaikan tingkat suku bunga, tapi sebagian kecil juga menyatakan kalau bisa suku bunga ini dijeda. Nah, oleh karena itu, plus akan ditambah dengan data inflasi hari ini, yang menjadi pertanyaan, apakah emas ini sudah mencapai titik puncaknya, klimaksnya? Nah, kita akan melihat rekan trader karena data inflasi yang dikeluarkan sekarang benar-benar ditunggu. Dan apakah emas bisa sampai ke level tertinggi, minimal sampai di 1900? Ini kita harus lihat rekan trader.
kita harus benar-benar lihat, karena secara teknikal pun juga kalau kita lihat emas ini sudah berada di titik yang paling tertinggi. Ya, sekarang dia masuk di pasar Asia, tidak tertutup kemungkinan di pasar Eropa nanti dia mengalami pelemahan. Ya, dia mengalami pelemahan. Oleh karena itu, apabila dia mengalami pelemahan dan dia akan masuk di pasar Amerika, yang saya khawatirkan itu dia akan mengalami pelemahan lebih tinggi lagi, ya, lebih rendah lagi. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa data inflasi yang akan dikeluarkan menjadi pegangan untuk pergerakan emas ke depan. Yang menjadi pertanyaan juga, apakah emas ini dia mencapai nilai ketinggian akan bertambah tinggi lagi, atau ini hanya sementara? Karena secara garis besar pun juga rekan trader ya, dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga akan membuat dolar Amerika naik. Inilah yang menjadi tembok pembatas terhadap kenaikan yang terjadi pada emas. Sekarang emas terbantu oleh kasus geopolitik. Ya, kalau secara fundamental emas ini akan sangat sulit untuk naik, karena kenaikan tingkat suku bunga akan membuat penekanan terhadap emas. Akan tetapi dengan terbantunya kenaikan emas akibat kasus geopolitik peperangan antara Israel dengan Palestina, ini yang membuat emas naik. Oleh karena itu ketinggian emas ini kita akan lihat aspek lainnya adalah aspek fundamental. Apakah emas ini akan stop dengan aset fundamental, setelah itu dia akan berbalik lagi, atau malahan emas ini akan naik lagi menuju ke 1900-an lah ya, 1900 sekarang dia menuju ke 1900. Kita akan lihat setelah data inflasi yang dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita, tema kita. Sekarang kita masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat dengan jelas di sini rekan trader, indeks dolar Amerika pergerakannya. Saya lihat di sini. Oke, inilah pergerakan indeks dolar Amerika. Oke, pergerakan indeks dolar Amerika hari ini kalau kita lihat rekan trader, karena ini masih baru masuk di pasar Asia ya, kita bisa lihat pergerakan indeks dolar Amerika agak sedikit tertekan, dan saya bisa sedikit melakukan analisa bahwa penekanan yang terjadi ini kemungkinan besar dia bisa berlanjut terus ya. Saya berestimasi bahwa dia ini akan coba turun sampai di level 105, di sekitaran sinilah ya. 105.564. Kita akan lihat ya, 105.564 kemungkinan dia bisa turun, tapi setelah itu hati-hati, bisa saja nanti masuk di pasar Eropa atau masuk nanti ke pasar Amerika, dia bisa terjadi pembalikan arah dan dia bisa naik lagi ke level paling tertinggi di posisi 105.497. Oleh karena itu arah pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini saya berestimasi dia akan bergerak di antara 105.284 sampai 105.497. Selanjutnya untuk euro angkel saham dolar. Bagaimanakah arah pergerakan dari euro angkel saham dolar rekan trader? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro angkel saham dolar memiliki tendensi penguatan yang sangat dahsyat. Kita akan lihat ya, seiring dengan pergerakan kemunduran yang terjadi pada dolar Amerika. Saya berestimasi dia akan coba naik sampai level tertingginya di sekitaran sini. Nah ini ya, 1.06389. Tapi hati-hati juga rekan trader, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level 1.06009 atau angka maksimalnya 600. Oleh karena itu saya beranalisa bahwa dia ini akan coba turun sampai level sini antara 1.06009 sampai 1.06389. Selanjutnya pound sterling. Kita lihat pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami penguatan. Akan tetapi siap-siap pembalikan arah bisa saja terjadi. Saya berestimasi bahwa dia ini bisa menguat. Maksimal penguatan itu menurut saya ya bisa sampai lah daerah sinilah ya, 1.23380. Setelah itu hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa saja terjadi sampai level paling terendah di 1.22849. Nah, di sini arah pergerakannya. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu saya berestimasi antara 1.22849 sampai level tertinggi di 1.23380. Untuk gold. Nah, bagaimanakah gold rekan trader? Gold pada kesempatan kali ini saya bisa berestimasi bahwa
gold ini masih punya peluang kenaikan, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati pembalikan arah. Gold ini menurut saya dia bisa naik. Dia bisa naik menurut analisa saya sampai level paling tertinggi di 1886. Itu paling tinggi sekali. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa bikin dia balik lagi di seputaran 1870. Oleh karena itu, menurut analisa saya, ya, gold ini dia akan mencoba bergerak sampai level paling tertingginya itu antara 1870 sampai level paling tertinggi di level 1886.79. Dan kalau untuk USD yen Jepang, kita bisa lihat rekan trader arah pergerakan dari USD yen Jepang saat ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD yen Jepang hari ini dia memiliki tendensi, untuk sementara ini tendensi bullish masih saja terjadi, tapi siap-siap pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa apabila bullish ini terus berlanjut, dia akan coba naik sampai level tertinggi menurut saya ya. Menurut saya level tertingginya itu di sekitaran sini. 149.429. Setelah itu dia akan mencoba balik dan dia akan mencoba mengalami pelemahan sampai level terendahnya di posisi 148.991. Nah, ini arah pergerakannya. Oleh karena itu arah pergerakannya antara 148.991 sampai 149.249. Oke, rekan trader semuanya, saya sebelum selesai acara ini saya mau mengingatkan buat rekan trader semuanya bahwa nanti akan ada kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Pukul 19.30 akan ada data PDB dari Inggris, 19.30 ada nilai inflasi, klaim pengangguran, ya, dan inventory minyak pada pukul 19.30 dan ditutup pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan trader semuanya, kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa bergabung dengan Amarket. Ini adalah website kami. Kalau ada waktu juga bergabunglah dengan Telegram kami, dan ini adalah channel YouTube kami. Kami sekarang sedang mempromosikan bonus $20 apabila Anda register atau Anda follow account Telegram kami. Oleh karena itu, silakan follow akun Telegram kami. Anda akan diundi untuk memperoleh $20 di account trading Anda semuanya. Oke, rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.